Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ahmad Priarjanto, dosen PK Instan pada video belajar akuntansi pemerintahan seri akuntansi aset tetap. Sahabat akuntansi, seperti kita pahami bersama bahwa salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah adalah aset tetap. Nah, bahkan kalau kita cermati lebih jauh kepada neraca pemerintah, maka aset tetap ini mendominasi dari aset yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, dalam video kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di pemerintahan, mulai dari perolehan, klasifikasi, sampai dengan pelepasan aset tetap tersebut. Nah, sahabat akuntansi, untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, maka saya akan bagi video seri akuntansi aset tetap ini menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu bicara mengenai dasar hukum dari akuntansi aset tetap di pemerintahan, kemudian definisi aset tetap, dan yang ketiga adalah karakteristik dari aset tetap. Lanjut di video bagian 2, saya akan bercerita bagaimana klasifikasi aset tetap di pemerintahan. Dan di bagian yang ketiga, nanti kita akan bicara mengenai bagaimana perolehan dari aset tetap tersebut dan bagaimana pengakuannya. Kemudian di video yang keempat, kita akan bicara mengenai penyusutan aset tetap. Dan video yang terakhir adalah kita akan bicara pelepasan. Jadi setelah aset tetap sudah tidak digunakan, maka akan dilepas. Bagaimana akuntansi pelepasan di aset tetap. Oke, langsung ke video yang pertama, yaitu dasar hukum dari pelaksanaan akuntansi aset tetap di pemerintah, definisi dan karakteristik dari aset tetap. Sahabat akuntansi, dalam menjalankan akuntansi pemerintah, kita mengacu kepada dasar hukum. Yang pertama adalah PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Lebih detail lagi, untuk akuntansi aset tetap ini nanti akan diatur lebih jauh di PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. Kemudian juga hal yang masih berhubungan dengan PSAP nomor 7 adalah PSAP nomor 8 tentang konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan bagian dari aset tetap. Kemudian sebagai tambahan juga nanti kita melihat juga buletin teknis nomor 15 tentang akuntansi aset tetap dan juga buletin teknis nomor 18 tentang akuntansi penyusutan. Langsung ke definisi aset tetap ya sahabat akuntansi. Jadi apa sih definisi aset tetap di pemerintahan? Nah, sebelum kita bicara definisi, saya ingin tanya nih, kira-kira kalau sahabat akuntansi mendengar kata aset tetap, maka apa yang ada dalam bayangan saudara sekalian? Mungkin Anda membayangkan gedung, atau mungkin Anda membayangkan tanah, atau Anda membayangkan kendaraan, atau Anda membayangkan aset yang bisa dipakai berkali-kali, atau aset yang memberikan manfaat jangka panjang, atau Anda membayangkan aset-aset yang umurnya lebih dari 12 bulan. Itu semua adalah memang bayangan yang apabila kita mendengar istilah aset tetap. Tapi sebetulnya apa sih aset tetap di pemerintahan? Nah, berdasarkan pada PSAP 07, maka yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Kemudian untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, sehingga ini definisi aset tetap menurut PSAP 07. Nah, dari definisi ini maka kita bisa mengambil
karakteristik atau mengambil apa sih karakteristik dari aset tetap tersebut ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa karakteristik dari aset tetap yang pertama adalah bahwa aset tetap itu harus berwujud. Jadi kalau kita punya aset yang tidak berwujud, maka otomatis aset ini tidak akan dikategorikan sebagai aset tetap. Contoh, kita punya software aplikasi, maka ini pasti bukan aset tetap. Yang kedua adalah bahwa aset tetap itu harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Artinya bahwa aset yang kita miliki itu bisa memberikan atau bisa digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih. Kalau aset tersebut habis dalam waktu 12 bulan atau kurang, maka pasti aset tersebut itu bukan sebagai aset tetap. Yang ketiga adalah bahwa tujuan dari memperoleh aset tetap tersebut atau dibangunnya aset tetap tersebut adalah untuk digunakan dalam operasional pemerintah. Jadi kalau pemerintah membeli aset tidak untuk operasional, maka bisa dikatakan bahwa itu bukan sebuah aset tetap. Dan yang berikutnya adalah bahwa aset tetap itu diperoleh tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal. Artinya bahwa pembelian aset tetap tersebut bukan untuk dijual. Kenapa? Karena tadi memang untuk digunakan dalam operasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oke, sahabat akuntansi, terima kasih atas perhatiannya di dalam video yang bagian pertama ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat akuntansi semuanya. Jangan lupa sahabat akuntansi, silahkan lihat video bagian kedua terkait dengan klasifikasi aset tetap di pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.